Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deliana Batgrombawa, asal Universitas Akbar Indonesia dengan program studi Teknik Industri dengan NIM 231024011. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dan perbedaan distribusi set, tabel set, dan tabel T. Kita masuk pada slide yang pertama, yaitu tabel distribusi set. Distribusi set atau distribusi normal standar mempunyai pengertian adalah distribusi probabilitas normal yang memiliki nilai rata-ratanya min atau 0 dan deviasi standarnya adalah 1. Tabel set ini digunakan untuk menemukan probabilitas terkait dengan nilai set dalam distribusi normal standar. Di sini terdapat beberapa penggunaan tabel set. Yang pertama, pakai bila populasi diketahui atau sampel besar, yaitu tabel set umumnya digunakan untuk ketika ukuran sampel besarnya N lebih dari 30, ketika varians populasinya diketahui. Dalam hal ini, distribusi sampel akan cenderung mengikuti distribusi normal menurut teorema limit sentral. Yang kedua, uji set. Dalam uji hipotesis, nilai set dihitung untuk menguji apakah suatu sampel berasal dari populasi yang distribusinya normal dengan rata-rata tertentu. Yang terakhir, interval kepercayaan. Tabel set juga digunakan untuk menghitung interval kepercayaan ketika varians populasi diketahui atau sampelnya cukup besar. Selanjutnya, kita boleh lihat cara menggunakan tabel set. Di sini adalah cara menentukan nilai set yang dihitung dengan menggunakan rumusnya, serta bisa lihat rumusnya di sini. Setelah mendapat rumusnya, kita mulai menghitung nilai set dengan menggunakan tabel set, mencari nilai probabilitas kumulatif yang terkait dengan nilai set tersebut. Ini menunjukkan bahwa area di bawah kurva normal standar yang terletak di sebelah kiri nilai set. Ini adalah contohnya. Jika set sama dengan 1,96, maka menggunakan tabel set dapat mengetahui probabilitas kumulatif di bawah nilai set tersebut adalah sekitar 0,975, yang berarti 97,5% dari data berada di bawah nilai set, sama dengan 1,96 pada distribusi normal standar. Bisa lihat dengan jelas, ini adalah cara penggunaan serta contoh dari menggunakan tabel set. Boleh lanjut. Tabel distribusi T. Distribusi T adalah distribusi probabilitas yang serupa dengan distribusi normal, tetapi memiliki ekor yang tebal. Distribusi ini digunakan ketika ukuran sampel kecil dan atau varians populasinya tidak diketahui. Di sini ada beberapa penggunaan. Yang pertama, penggunaan tabel T, yaitu dipakai bila sampel kecil dan varians populasinya tidak diketahui. Tabel distribusi T digunakan untuk ketika ukuran sampel kecilnya yaitu N kurang dari 30 dan varians populasinya tidak diketahui. Dalam situasi ini, distribusi sampelnya tidak mengikuti distribusi normal, sehingga diperlukan distribusi T untuk mengoreksi ketidakpastian terkait estimasi varians. Yang kedua, ada uji T. Menggunakan distribusi T untuk menguji hipotesis tentang rata-rata populasi berdasarkan sampel kecil. Dan yang terakhir, interval kepercayaan. Distribusi T juga digunakan untuk menghitung interval kepercayaan pada kasus ini, di mana varian populasinya tidak diketahui dan sampel kecil. Di sini kita boleh lihat cara penggunaan tabel T. Yang pertama, menentukan nilai T, kita bisa menggunakan rumus T. Di bawah bisa boleh lihat, setelah menghitung nilai T-nya, kita perlu mengetahui dengan derajat kebebasan, yang dimana harus menghitung yang dihitung sebagai DF sama dengan N kurang dari 1. Berdasarkan nilai T dan DF, kita dapat menggunakan tabel T untuk mencari nilai kritis atau
probabilitas kumulatif yang terkait. Boleh bisa dilihat ini adalah salah satu contohnya. Jika menghitung T sama dengan 2,10 dan derajat kebebasannya atau DF sama dengan 15, dapat merujuk tabel T untuk menemukan nilai probabilitas terkait dengan nilai T tersebut yang membantu dalam membuat keputusan hipotesis. Slide selanjutnya yaitu perbedaan utama antara tabel C dan tabel T. Ini adalah aspek-aspek. Yang pertama, ukuran sampel. Jika ukuran sampel tabel Z diperuntukkan untuk sampel besar di mana N-nya harus lebih dari 30. Tabel T-nya itu diperuntukkan untuk sampel kecil di mana N-nya harus kurang dari 30. Aspek yang kedua yaitu varians populasi, di mana tabel Z digunakan saat varian populasinya itu diketahui, di mana tabel T digunakan saat varians populasinya tidak diketahui. Aspek yang ketiga yaitu distribusi, di mana tabel Z distribusi normal standar, yaitu min-nya sama dengan 0 atau standar deviasinya 1 sama dengan 1. Pada tabel T-nya distribusi T itu lebih tebal pada ekor distribusinya. Aspek yang selanjutnya itu penggunaan, di mana tabel Z uji setnya interval kepercayaan analisis probabilitas, di mana tabel T uji T interval kepercayaan analisis probabilitas dengan sampelnya kecil. Dan yang terakhir aspeknya itu derajat kebebasan, di mana tabel Z tidak perlu karena distribusi normalnya standar, sedangkan tabel T-nya perlu dihitung karena deviasi standarnya N sama dengan N kurang dari 1 untuk menentukan distribusi T yang tepat. Jadi ini adalah, boleh bisa lihat, ini adalah kesimpulannya. Jadi di mana gunakan tabel Z itu ketika kita bekerja dengan sampelnya itu harus besar, di mana N-nya harus lebih dari 30, atau ketika varians populasinya diketahui. Distribusi Z itu berfokus pada distribusi normal standar dengan rata-ratanya 0 dan deviasi standarnya sama dengan 1. Dan sedangkan tabel T digunakan ketika ukuran sampelnya kecil dengan N-nya tuh harus kurang dari 30 dan varians populasinya tidak diketahui. Distribusi T memiliki ekor yang lebih tebal dan perlu mempertimbangkan derajat kebebasan untuk menentukan distribusi yang tepat. Jadi, intinya keduanya memiliki peran penting dalam analisis statistik dan pemilihan antara distribusi Z atau T tergantung pada ukuran sampel dan informasi yang tersedia tentang populasi. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.